Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Najib dengan NIM 2108638. Saya dari Pendidikan IPS angkatan 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Hate Speech terhadap Mental Health pada Pengguna Media Sosial. Era globalisasi dan modernisasi memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan seluruh dunia. Salah satu dampak yang bisa kita rasakan saat ini adalah dalam bidang teknologi dan informasi. Informasi dan teknologi menjadi mudah diakses dan dipublikasikan ke seluruh dunia melalui internet dan berbagai aplikasi berbagi pesan yang kini semakin beragam dan memiliki banyak fitur yang memudahkan penggunanya mengekspresikan diri. Aplikasi yang kini sudah tidak asing lagi digunakan untuk saling berbagi pesan disebut sebagai media sosial. Dalam menggunakan media sosial, pengguna dapat mengekspresikan diri sesuai keinginannya. Namun, akhir-akhir ini, dalam penggunaan media sosial dinilai terlalu berlebihan dan tidak digunakan secara bijak. Salah satu tindakan yang sering kali ditemui adalah hate speech atau hate comment atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ujaran kebencian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai media sosial. Apa sih sebenarnya media sosial? Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Dikutip dari We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014 sampai 2022. Kenaikan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada 2017. Hanya saja, kenaikan tersebut melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu. Angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun, WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Presentasinya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan presentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara proporsi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai hate speech. Hate speech atau istilah ujaran kebencian dipahami sebagai segala jenis komunikasi dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun perilaku yang menyerang atau menggunakan bahasa merendahkan atau diskriminatif. Jenis komunikasi tersebut bisa mengacu pada seseorang atau kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian bisa menimbulkan intoleransi dan dalam konteks tertentu bisa merendahkan dan memecah belah. Lalu, mengapa seseorang melakukan hate speech atau ujaran kebencian? Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian atau hate speech dalam media sosial yaitu faktor dari dalam diri individu atau faktor internal, diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu, dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi. Akan tetapi, faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal, yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku, yaitu daya emosional yang tinggi. Selain itu, faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Lalu, di sini kita membahas dampak hate speech atau ujaran kebencian pada kesehatan mental. Dari beberapa responden yang didapatkan, saya mengambil 5 responden yang jawabannya sudah mewakili dari
keseluruhan. Dari data yang didapatkan, hate speech atau ujaran kebencian ini memiliki beberapa dampak terhadap kesehatan mental. Di antaranya yaitu dampak yang pertama adalah insecurities, yaitu seseorang merasa tidak aman, tidak nyaman, gelisah, atau ada rasa takut terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh perasaan tidak puas dan tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Hampir setiap orang pernah mengalami insecure, khususnya ketika berhadapan dengan seseorang yang dianggap lebih dari dirinya. Dampak yang kedua adalah overthinking, yaitu membuat seseorang menjadi memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau yang seharusnya tidak perlu dipikirkan secara berlebihan. Hal ini, lalu bagaimana cara menanggulangi hate speech atau ujaran kebencian di media sosial? Di sini saya menggunakan data yang didapatkan dari beberapa responden. Menurut partisipan 1, dengan cara menanamkan rasa empati terhadap diri dan menggunakan media sosial secara bijak dan tidak berlebihan. Selain itu, kita juga tidak boleh mudah terpancing terhadap suatu isu yang belum jelas kebenarannya dan lebih baik mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Lalu partisipan 2 juga berpendapat, menggunakan media sosial sewajarnya dan berhati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan mencari masalah dengan individu atau kelompok lain. Kita juga harus menahan diri agar tidak ikut campur dengan masalah orang lain dan lebih baik fokus kepada diri sendiri agar terus berkembang. Sedangkan partisipan 3 berpendapat pentingnya rasa saling menghargai antar sesama pengguna media sosial. Kalaupun ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita bisa menegur dan menasihatinya melalui fitur chat pribadi. Tidak menggunakan kolom komentar yang dapat dilihat secara umum. Dan balik lagi kepada diri kita sendiri, tujuan untuk keperluan apa media sosial kita gunakan. Karena sejatinya media sosial merupakan dapat dianalogikan sebagai kertas kosong dan kitalah yang dapat mengisinya. Lalu partisipan 4 berpendapat jangan terlalu mengurusi hidup orang lain dan perhatikan postingan di media sosial agar tidak mengundang orang lain untuk berkomentar negatif. Dan terakhir partisipan 5 berpendapat lebih berhati-hati dalam berkata-kata agar tidak menjadi pelaku karena kita tidak tahu kalimat yang kita berikan yang menurut kita biasa saja mungkin dapat menyakiti hati orang lain dan seperti peribahasa, mulutmu harimaumu. Jadi segala hal sudah menjadi resiko dari apa yang dilakukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan artikel ini, perilaku hate speech yang terjadi di media sosial, berbagai individu memiliki sikap berbeda dalam menanggapinya. Ada yang memilih sikap acuh dan tidak peduli karena menganggap hal tersebut hanya membuang waktu saja. Perilaku lainnya yang ditunjukkan responden yaitu memilih untuk mereport akun media sosial yang melakukan perilaku hate speech. Dari data yang didapatkan, sebagian responden pernah melakukan tindakan ini karena terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan seseorang di media sosial. 5 dari 20 responden menyatakan pernah menjadi sasaran hate speech. Responden tersebut mendapatkan ujaran kebencian berupa hinaan di kolom komentar. Dampak hate speech ini terhadap kesehatan mental disampaikan dengan beragam oleh responden. Beberapa di antaranya adalah mengurangi rasa percaya diri atau menjadi ragu untuk melakukan suatu tindakan, menyebabkan seorang menjadi memikirkan suatu hal secara berlebihan atau overthinking, dan mengganggu waktu tidur sehingga membuat tubuh menjadi kurang fresh. Dampak lainnya membuat seorang membandingkan dirinya dengan orang lain dikarenakan penurunan rasa percaya diri. Dalam menghadapi tindakan ujaran kebencian, kita harus lebih bijak menggunakan media sosial dan menjadi pengguna internet positif. Salah satunya dengan memposting hal-hal yang dapat kita ambil nilai positifnya. Sebagai pengguna internet, kita juga harus bisa menahan diri agar tidak dengan mudah terbawa emosi dan meluapkan emosi di media sosial. Perkuat nilai kerukunan dan saling menghargai dengan tujuan agar terciptanya kenyamanan dalam menggunakan media sosial. Selain itu, fokus kepada diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik merupakan suatu hal yang lebih penting. Mungkin sekian video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat berbagai macam kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.